Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proposal tugas kewirausahaan yaitu tentang usaha makanan. Dan makanan yang kami itu namanya manioka. Itu dari singkong, olahan-olahan dari singkong. Nah, kelompoknya itu ada 4 orang. Yang pertama itu Yusus Mindar, yang kedua Saiful Hadi, yang ketiga Miftahudin, dan yang keempat Diko Wahyudi. Oke, kita lanjut ke presentasi langsung. Mulai dari Yusmindar. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber pangan terutama pada tumbuhan. Berbagai macam tumbuhan mampu menghasilkan cadangan makanan yang digunakan sebagai sumber kehidupan bagi manusia ataupun hewan. Tumbuhan yang dapat menyimpan cadangan makanan itu sendiri seperti pada batang, daun, biji, buah, dan umbi. Umbi-umbian yang ada di Indonesia seperti ubi jalar, singkong, umbi talas, umbi ganyong, umbi gembili, umbi garut, umbi uwi, dan jenis umbi lainnya. Peneliti akan meneliti tentang pemanfaatan ubi jalar dan ubi kayu atau singkong sebagai media alternatif pertumbuhan jamur. Selain menjadi makanan pokok pada zaman dahulu, singkong juga diolah menjadi berbagai cemilan seperti klepon singkong, getuk kelintri, cenil singkong, dan lain-lain. Di zaman sekarang banyak inovasi cemilan berbagai dasar singkong seperti singkong keju, keripik singkong aneka rasa, bola-bola singkong, dan lain-lain. Dengan alasan itulah kami berniat untuk merintis usaha makanan yang berbahan dasar dari singkong yang kami beri nama manioka. Untuk tujuan usahanya, tujuan ini program kreativitas mahasiswa dalam kewirausahaan ini adalah: 1. Memperoleh keuntungan yang bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan hidup. 2. Menambah pengalaman dan pengetahuan kewirausahaan dalam melakukan kegiatan usaha. 3. Mewujudkan kemantapan dan kemampuan dalam berwirausaha. Untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 4. Membudayakan sikap semangat, sikap perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan masyarakat yang mampu diandalkan. Untuk objek usaha, kami akan memasarkan produk manioka berlokasi di tempat-tempat keramaian seperti depan sekolah, pinggir jalan, lingkungan kampus, dan lain-lain. Menurut kami, tempat itu adalah tempat yang strategis karena area itu merupakan tempat di mana orang-orang berbelanja dan para mahasiswa yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Sehingga ini memungkinkan makanan yang kami jual akan mendapatkan banyak konsumen. Untuk hasil yang diharapkan dari usaha ini adalah, pengolahan singkong ini yang berlabel manioka diharapkan semoga bisa menarik hati konsumen dari segi penampilan maupun rasa, dan semoga konsumen merasa puas setelah mengkonsumsi produk ini. Dan semoga produk ini bisa menyebar luas dan mendapat keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Baik, kita lanjut ke bab 2 yang akan dijelaskan oleh Saiful Hadi. Oleh Mas Diki. Bab 2, detail produk. A. Nama produk. Nama produk ini adalah manioka. Usaha manioka ini dibuat karena kami merasa bahwa olahan singkong di masyarakat tidak berkembang, sehingga kami mempunyai ide pengolahan berbahan dasar singkong yang berbeda dan menarik perhatian konsumen. B. Bahan baku. Bahan baku untuk usaha manioka adalah singkong. Tanaman singkong harus ditanam di wilayah yang memiliki iklim tropis dengan curah hujan 1.500 sampai 2.500 mm per tahun. Untuk menanam singkong ini juga harus memiliki suhu udara tidak lebih rendah dari 10 derajat Celcius dan tingkat kelembaban udara sekitar 60
sampai 65%. Tanaman singkong harus memiliki lahan disinari matahari setidaknya selama 10 jam dalam sehari. Manioka yang berbahan dasar singkong sangat bermanfaat menurunkan resiko sindrom metabolik, menurunkan tekanan darah, dan juga sangat cocok untuk diet. Selain bisa dijadikan makanan pokok, singkong juga bisa diolah menjadi berbagai macam jajanan pasar dan aneka cemilan. Adapun alat dan bahan untuk membuat produk makanan manioka adalah sebagai berikut. 1. Alat: kompor, tabung gas, wajan, panci, spatula, serokan goreng, dan wadah besar. Wadah kecil, sendok, pisau, talenan, cobek. Bahannya yaitu singkong, terigu, keju, coklat, gula halus, minyak, mika plastik, gas, strapless, kantong kresek. C. Prosesnya yaitu, adapun proses atau langkah-langkah untuk pembuatan produk manioka ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, kemudian kupas singkong dari kulitnya. Ketiga, lalu cuci bersih singkong yang telah dikupas. 4. Setelah itu potong singkong menjadi beberapa bagian. 5. Lalu kukus singkong dengan api sedang selama 20 menit. 6. Setelah singkong matang, kemudian tumbuk dan haluskan dengan cobek. 7. Kemudian setelah halus, campurkan singkong dengan keju, gula halus, dan terigu secukupnya. 8. Setelah itu, uleni adonan singkong sampai tercampur rata. 9. Lalu bentuk bulat adonan singkong. 10. Kemudian panaskan minyak. 11. Setelah itu masukkan singkong ke dalam minyak panas tersebut. 12. Goreng sampai dengan berwarna keemasan. 13. Setelah matang ditiriskan bola-bola singkong tersebut. 14. Kemudian masukkan bola-bola singkong tersebut ke dalam kemasan. 15. Lalu taburi topping keju atau coklat di atasnya. 16. Kemudian tutup kemasan tersebut dengan menggunakan strapless dan produk siap untuk dipasarkan. D. Keunggulan produk. Keunggulan produk ini dibandingkan dengan produk yang ada di pasaran adalah bahan produk ini mudah didapat, murah karena termasuk makanan tradisional, konsumsi masyarakat dan kalangan lainnya. Produk ini juga banyak variasi rasanya seperti coklat, keju, dan stroberi. Dan produk ini tidak menghilangkan rasa alami dari singkong itu sendiri. Sudah, Mas Diki? Baik, kita lanjut ke bab 3 yang akan dipresentasikan oleh Mas Saiful Hadi. Untuk waktunya saya persilakan. Bab 3. Pasar dan strategi pemasaran. 1A. Target pasar. Dalam penjualannya, usaha ini menyasar semua kalangan masyarakat. Semua kalangan masyarakat tersebut mampu membeli produk ini karena harganya yang sangat terjangkau. Target penjualan yang dilakukan yaitu berlokasi di tempat-tempat keramaian seperti depan sekolah, pinggir jalan, lingkungan kampus, dan lain-lain. Strategi pemasaran. Strategi yang akan digunakan untuk penjualan adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, yaitu dengan memanfaatkan media sosial, karena media sosial sudah menjadi salah satu kebutuhan manusia. Jadi sudah pasti banyak orang yang menggunakan media sosial, dan media sosial yang akan kita gunakan adalah Instagram, WhatsApp. Nama akun Instagram kita adalah Manioka, dan nomor WhatsApp yang akan dihubungi adalah 08232443126113. Analisis pesaing. Tahap survei yang kami lakukan untuk meninjau pesaing di sekitar lokasi usaha yang akan kami lakukan, yaitu di pinggir jalan, depan sekolah, dan lingkungan kampus
dengan cara tinjauan langsung lokasi pesaing dan informasi dari teman-teman terdekat. Jumlah pesaing dari survei yang kami lakukan tidak ada yang menjual produk seperti kami. Dari hasil survei yang kita lakukan tidak ada pesaing, maka kami bisa melihat peluang pasar yang cukup menguntungkan untuk memasarkan produk yang kami jual. Aspek sumber daya manusia. Jumlah kebutuhan tenaga kerja. Untuk jumlah tenaga kerja awal, kami mengandalkan kelompok yang berjumlah 4 orang. Baik, terima kasih untuk Mas Saiful tadi. Bab 5 itu akan dilanjutkan oleh saya sendiri tentang biaya produk dan kebutuhan modal. Yang pertama itu biaya bahan baku. Untuk memproduksi 250 cheese per minggu, 9 manioka, maka itu ada perhitungannya. Perhitungannya yaitu sebagai berikut. Pertama, bahan singkong jumlahnya 25 kg, seharga satuannya 5.000. Jadi harga totalnya 125.000. Tepung jumlahnya 25 kg, harga satuannya 9.000. Total harga yaitu Rp225.000. Lanjut, minyak goreng 1 liter. Jumlahnya itu 25 kg atau liter. Harga satuannya yaitu Rp20.000. Total harganya jadi Rp500.000. Terus gula halus jumlahnya 10 kg. Harga satuannya 10.000. Total jadi Rp100.000. Keju jumlahnya itu 10 pak. Harga satuannya 17.000. Dan totalnya yaitu Rp170.000. Terus selai strawberry jumlahnya 10 pak. Harga satuannya itu 8.000. Total harganya yaitu Rp80.000. Lanjut selai coklat. Jumlahnya 10 pak. Harga satuannya 11.000. Harga totalnya Rp110.000. Terus susu. Jumlahnya itu 10 kaleng. Harga satuannya Rp15.000. Harga totalnya Rp150.000. Mika. Jumlahnya 10 pak. Harga satuannya 22.000. Total harga Rp220.000. Gas LPG 12 kilo. Jumlah 1 buah. Harga satuan Rp95.000. Total Rp95.000. Garpu plastik. Jumlahnya 5 pak. Harga satuannya Rp5.000. Total harga Rp25.000. Stiker logo. Jumlahnya itu 250 pieces. Karena kan untuk kita kan produksi 25 pieces per minggu. Terus harga satuannya itu 1.000. Total harganya Rp250.000. Jadi total dari semua bahan baku yang akan kita gunakan untuk memproduksi 25 pieces per minggu itu totalnya itu Rp2.050.000. Lanjut. Kita ke kebutuhan modal. Pertama, biaya bahan baku itu jumlahnya Rp2.050.000. Transportasi Rp160.000. Transportasi di sini jadi kayak kita misalkan belanja ke pasar, belanja bahan-bahan baku gitu. Terus yang ketiga itu listrik. Adapun dengan listrik itu biayanya 100.000. Jadi ketika dijumlahkan itu kebutuhan modal itu Rp2.130.000. Lanjut ke proyeksi pendapatan dan biaya. Pertama itu penjualan. Penjualan per minggu kan kita tadi bikin 250 pieces. Dengan harga satuan maniokanya itu 10.000. Jadi kalau misalkan per minggu itu habis 250 pieces total itu 2.500.000.
Terus biaya produksi sama bahan baku. Bahan baku yang 250 pieces itu kan 2.550.000. Transportasi 160, listrik 100.000, total 2.130.000. Yang ketiga itu keuntungan per minggu. Jadi ketika modal sama penjualan per minggu itu dikurangi, jadi keuntungan per minggu kita itu 370.000. Kalau misalkan dikalikan keuntungan per bulan, jadi total 1.480.000 rupiah. Lalu yang terakhir itu bab 6 penutup. Jadi proposal bisnis ini layak dibiayai karena dari sisi analisis, pengembangan usaha serta peningkatan potensi usaha dapat lebih cepat untuk berkembang, serta dari prospek keuangan cukup menguntungkan dan memiliki prospek pasar yang lebih baik. Baik, cukup sekian dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.